Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama-Nya. Nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan dengan segenap hati. Yes, amin. Karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan sama-sama ya Tuhan, Tuhan kami yang layak kami sembah, betapa mulianya, mulianya. Katakan nama-Mu, amin. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, seluruh bumi. Yuk kami jemput, kami undang sama-sama bangkit berdiri. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan.
Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpuji. Yuk kita angkat tangan sama-sama, katakan segala. Yes, ini ucapan syukur kami Tuhan. Yes, amin. Ya, hanya bagi. Sekali lagi, sekali lagi, katakan sama-sama segala. Amin. Kami boleh meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu segala puji.
bersyukur bagimu, ku tinggikan namamu. Yes, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Amin. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu ya Tuhan segala. Amin. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sekali lagi terpujilah, pujilah namamu. Haleluya, haleluya. Biarlah hanya namamu saja yang boleh kami tinggikan ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Dia bertata atas pujian kita. Yang berani kasih salam boleh kasih salam. Katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dia bertata atas pujian kita. Yuk katakan, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian
membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan pada kuasa. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Katakan sama-sama yuk. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka citalah, di dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang katakan sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka cita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, karena Dia yang memberikan sukacita, maka tertawalah. Amin. Yuk sama-sama. Jangan lupa tertawa, karena tertawa tidak mahal. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap. Dia yang memberi warna. Amin. Jangan gelisah, sukacita kau buatku selalu tertawa.
Dia taruh lagu baru dalam hati. Mulutku bersorak. Yuk katakan sama-sama. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru. Mulutku bersorak memuji namamu, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Biarlah rohnya hadir di tengah-tengah kita. Kita siapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengar Engkau berbicara. Berkat kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada.
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku ada karena kasih-Mu. Hidup hari ini. Semua berkat karena kemurahan-Nya kita ada. Yesus, Engkau sangat baik, aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup. Setiap nafas yang kami tarik itu semua karena Engkau. Katakan sama-sama Yesus. Yes. Engkau sangat baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Aku
ucapan syukur kami. Aku ada saat ini, semuanya karena setiap tarikan nafas kami. Itu semua karena belas kasihan-Mu. Semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi, aku ada saat ini. Sikiara lapaya, sikere pete kara lapaya sando. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik itu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagimu. Haleluya. Sikiara lalabaya sianara lalabaya siando. Hinara lalabaya sianara lalabaya takara lalabo. Hinara lalabaya sikere lalabaya se. Hinara lalabaya sianara lalabaya sianara lalabaya. Ora lalabaya sianara pete kara lalabaya sianara lalabaya. Hinara lalabaya sianara lalabaya sianara lalabaya. Hinara lalabaya sianara lalabaya sianara lalabaya takara lalabaya se. Hinara lalabaya sianara lalabaya sianara lalabaya seke. Hinara lalabaya sianara lalabaya sianara lalabaya. Ora lalabaya sianara lalabaya sianara lalabaya sianara lamu. Hinara lalabaya sianara lalabaya siando. Hinara lalabaya sianara lalabaya siande. Hinara lalabaya sianara lalabaya sianara lalabaya sianara lalabaya. Ora lalabaya sianara lalabaya sianara lalabaya se. Hinara lalabaya sianara lalabaya takara lalabaya sianara lalabu. Hinara lalabaya sianara lalabaya sende. Hinara lalabaya syoko. Hinara lalabaya sianara lalabaya sianara lalabaya serererere. Hinara lalabaya siando. Sungguh baik Hinara lalabaya sianara lalabaya se. kasih Tuhan. Hinara lalabaya sianara lalamu. Ramaya Syah. Inera lama takara lama ya syanara lama ya she. Inara lama ya syanara lama takara nanamu. Inara lama ya syando. Inera lama ya si. Ura lama ya syana. Haleluya. Inora lama ya syanara lama ya she. Inara lama ya. Irela lama ya syoto karana nama ya syandi. Haleluya. Inara lama ya syando. Inora lama ya syandi. Inara lama ya syanara lalamu. Inira nama ya shike. Inora lama ya syando. Inara lama ya syando. Inara lama ya shide.
Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu yang terus mengalir setiap hari. Setiap jam, setiap menit, dan setiap detik kehidupan kami Tuhan. Kalau kami bisa hari ini, kami mampu hari ini, kami berhasil hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Biarlah kami belajar untuk bersyukur Tuhan, bukan hanya untuk berkat yang besar, tapi berkat-berkat yang selalu kami jalani. Ketika kami masih bisa berjalan, kami bersyukur. Ketika kami masih bisa bernafas, kami bersyukur. Ketika kami masih bisa berbicara, kami bersyukur Tuhan. Ketika kami hari ini bisa beribadah, kami bersyukur. Biarlah kami mengerti Engkau selalu ada dalam setiap detik kehidupan kami. Hari ini kami belajar bersama-sama untuk bersyukur dan mengandalkan Engkau. Hamba-Mu memohon kepada-Mu Roh Kudus, ketika firman disampaikan, Engkau bekerja, Engkau berkarya dalam hidup kami. Bila kami mengerti isi hati-Mu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Sudah siap menerima berkat firman Tuhan hari ini? Amin. Yang siap katakan, puji Tuhan. Wah, kurang kenceng. Puji Tuhan. Wah, kurang buanter enggak ya? Nanti kebablasan kalau banter. Ya, biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita terus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sebelum saya sampaikan renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya akan sampaikan terlebih dahulu pengumuman Bapak Ibu ya. Mungkin kalau saya itu wajah-wajah pengumuman gitu ya. Loh, ini bukan pengumuman ini. Loh ya, ini baru pengumuman. Oke, pemasukan dana pembelian tanah untuk sekolah dan sarana prasarana masuk NN 10.000, NN 100.000, kemudian NN 1.600.000 rupiah dan NN 1 juta. Sehingga totalnya sampai hari ini sekitar 79.743.400 rupiah plus 1 cincin emas dan 30 kursi ya. Kursinya sudah dipakai buat anak-anak. Jadi kita bersyukur untuk setiap persembahan yang masuk dan kita mengucapkan terima kasih dan terus kita dukung di dalam doa dan dana. Bapak Ibu bisa berikan melalui kotak persembahan yang di belakang kotak coklat ataupun melalui transfer. Jika Bapak Ibu transfer bisa konfirmasi di nomor yang di layar. Berikutnya, persiapkan Bapak Ibu semua untuk ibadah kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka? Merdeka. Wah. Akan diadakan pada besok Minggu ya, tanggal 20 Agustus 2023 pukul 7 pagi. Ya. Di tempat ini, dress code-nya batik, Bapak Ibu ya. Kemudian bisa juga kebaya. Kalau Bapak Ibu mau pakai baju adat juga diperbolehkan ya. Jadi batik, kebaya, baju adat dipersilahkan. Nanti di ibadah kemerdekaan itu akan ada talent show per komisi ya untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Saya sudah mendengar latihannya sibuk sekali ya dari WPA, Dewasa Muda, Sekolah Minggu dan sebagainya. Jadi layak untuk ditunggu apa yang dipersiapkan mereka. Mungkin ada yang sulap, ada yang apapun aja. Tunggu ya. Tanggal mainnya Minggu 20 Agustus 2023 pukul 7 pagi. Kemudian ada door prize
dan juga Bapak Ibu boleh membawa, sangat dirindukan untuk membawa nggowo dewi-dewi ya. Kemarin adanya ini nggowe doorpes atau nggowe makanan ya. Nggowe makanan ataupun minuman ya. Nanti kita akan sama-sama menikmati di lantai 1 untuk kita ramah tamah gitu ya Bapak Ibu. Jadi ingat minggu depan dress code-nya batik atau kebaya atau baju adat di tempat ini ya. Next. Telah pulang ke rumah Bapak pada hari Jumat 11 Agustus 2023, Bapak Dewan Liong, ayah dari saudari Silvi Kristiani, ya, ibadah pemberangkat jenazah akan diadakan pada hari Senin 14 Agustus 2023 pukul 9, dan biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberikan penghiburan kepada keluarga. Jika Bapak Ibu ada kesempatan, nanti malam juga ada ibadah penghiburan, pukul 7 malam, kita bisa hadir, kemudian kita berikan dukungan dan doa untuk keluarga. Pengumuman yang terakhir, ya, gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk pasangan suami istri yang berulang tahun di bulan Agustus ya. Ada Pak Supardi dan Bu Sukesi, ada Bapak Sandri Litania Saputro dan Ibu Eni Ambarwati, ada Bapak Immanuel Barnabas dan Ibu Marcelia Kristiana, ada Bapak almarhum Eko Adi Purwanto dan Ibu Ani Kristiani, ada Bapak Petrus Joko Lelono dan Ibu Eni Sulistiowani. Waduh. Ya, selamat berulang tahun pernikahan, terus romantis, terus kuat di dalam Tuhan, menjadi contoh buat anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, katakan pada kanan kirimu shalom. Ya, ada satu firman Tuhan yang beberapa bulan lalu, tepatnya bulan lalu Bapak Ibu, yang mungkin hanya sekilas disinggung, kemudian dibacakan, tidak terlalu banyak untuk dibahas. Pertama itu ada di ibadah youth, itu dibahas, disinggung ayat ini, kemudian di ibadah umum juga disinggung ayat ini. Ya. Ayat ini sudah ditampilkan juga ternyata, yaitu dalam Yeremia 17 ayat 7. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Meskipun ketika ayat ini cuma sekilas, jadi enggak dibahas lebih dalam, sekilas disinggung dan dibaca, ketika saya duduk di bawah atau di kursi, ayat ini menjadi rema buat saya. Kayak kalau kata pengajar-pengajar itu, ayatnya itu mencolot gitu loh. Jadi meskipun cuma sekilas, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sehingga saya harus baca secara fokus dan berulang-ulang. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kadang ketika saya baca satu kali nggak ngerti, saya baca lagi Bapak Ibu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sampai saya bertanya, kenapa ayat ini muncul? Kenapa ayat ini harus menjadi rema? Kenapa ayat ini mencolot gitu ya? Sehingga mata saya tertuju pada ayat ini. Sampai muncullah sebuah pertanyaan penolong. Ya. Jadi kita harus munculkan pertanyaan-pertanyaan penolong. Kenapa sih Tuhan itu merindukan kita untuk mengandalkannya? Tulisannya kan orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan? Tulisannya yang menaruh atau orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Kemudian saya cari jawabannya, saya baca lagi ayatnya. Kenapa ya Tuhan, aku kok harus mengandalkan Engkau? Kenapa ya Tuhan, kok aku harus menaruh harapanku kepadamu? Saya baca ulang lagi, diberkatilah
orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sehingga ketemulah jawabannya di ayat itu juga. Di kata pertama dituliskan yaitu diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan itu diberkati. Siapa yang mau diberkati, lambaikan tangan. Siapa yang mau diberkati, katakan amin. Kalau kita mau diberkati, Yeremia 17 ayat 7 berkata, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan itu sangat rindu kita untuk diberkati. Tuhan itu mau kita itu diberkati. Makanya Tuhan minta, hei jemaat GKI Elim, percaya padaku. Hei anak-anakku, andalkanlah kepadaku. Taruhlah harapanmu kepadaku. Bukan kepada yang lain. Jangan andalkan yang lain. Andalkanlah Tuhan. Taruh harapan kita kepada Tuhan. Karena jika kita andalkan yang lain, kita bisa kecewa, kita bisa putus asa, kita bisa stres, sampai sakit. Ya. Entah itu sakit pikiran kita, bahkan sampai sakit ke fisik kita. Maka dari itu selalu andalkan Tuhan. Selalu taruh harapan kita kepada Tuhan. Maka kita akan diberkati. Kalau Bapak Ibu percaya ayat ini, engkau akan diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, setelah dapat jawabannya, yaitu orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati, orang yang menaruh harapannya itu diberkati, muncullah pertanyaan penolong kedua. Jadi saya katakan ini pertanyaan penolong yang kedua. Berkat apa yang akan kita terima ketika kita mengandalkan Tuhan? Berkat yang bagaimana yang kita terima ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan? Apakah berkat mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan rumah, mobil, kekayaan, ataupun yang lainnya yang menjadi ukuran kesuksesan dunia? Berkat yang seperti apa yang akan kita terima ketika kita mengandalkan Tuhan? Berkat yang bagaimana yang kita akan dapatkan ketika kita itu menaruh harapan kita kepada Tuhan? Jawabannya pun tidak jauh-jauh Bapak Ibu. Ada di ayat setelahnya. Ya. Tadi ayat Yeremia 17 ayat 7 berkata, andalkanlah Tuhan, taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Dan Alkitab itu menuliskan dengan komplit berkat yang akan kita terima ketika kita itu mengandalkan Tuhan. Yaitu ada di ayat setelahnya. Yeremia 17 ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Maka saya beri judul renungan firman Tuhan hari ini adalah berkat orang yang mengandalkan Tuhan. Jika kita lihat ayat 8 ini dan kita bacanya kayak sepur, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, bla 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 sampai
yang tidak berhenti menghasilkan buah, maka berkatnya akan kelewatan karena kita kecepatan bacanya. Harus pelan-pelan Bapak Ibu. Makanya saya akan bantu Bapak Ibu untuk buat skema untuk menjelaskan bahwa begitu dalamnya ayat ini. Saya akan urutkan, mungkin nggak terlalu kelihatan dari belakang. Saya urutkan dari ayat yang ke-7, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kita diminta untuk mengandalkan Tuhan. Kita diminta untuk menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan berkat itu, orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Masih di ayat 7 ya Bapak Ibu. Orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Masuk ke ayat 8. Orang yang diberkati seperti pohon yang ditanam di tepi air. Orang yang diberkati seperti seumpama pohon yang ditanam di tepi air. Ya. Apa yang terjadi ketika pohon itu ditanam di tepi air? Yang pertama, ayat 8 tadi katakan, akar-akarnya merambat ke tepi batang air. Yang kedua, tidak mengalami datangnya panas terik. Yang ketiga, daunnya tetap hijau. Yang keempat, tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang kelima, tidak berhenti menghasilkan buah. Itu perumpamaan. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati seumpama seperti pohon yang ditanam di tepi air. Nah, jika diumpamakan kita itu seperti pohon, maka bagaimana makna dan setiap arti dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita terjemahkan setiap perumpamaan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah berkatnya yang akan kita terima ketika kita mengandalkan Tuhan? Apa berkatnya yang kita dapatkan ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan? Yang pertama saya mulai, orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tuhan adalah sumber air. Sumber air kehidupan. Dalam Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Yesus itu berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kalau Bapak Ibu haus, yang dicari pasti air untuk diminum. Ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa haus, seperti Tuhan itu memberikan air hidup kepada perempuan yang sedang menimba air di sumur siang-siang hari. Dia pengen minum, tapi Tuhan berikan, kalau kamu minum air itu, kamu haus lagi. Tapi kalau kamu minum air daripadaku, engkau tidak pernah akan haus lagi. Yesus adalah air hidup. Yesus adalah sumber air kehidupan. Pohon tanpa air akan kesulitan hidup, bahkan mudah untuk mati. Begitu juga manusia tanpa air secara fisik, kita gak minum setiap hari. Ya, kita akan lemah, kita tidak akan bisa bertahan lama. Ya. Bahkan survei membuktikan kalau kita minum aja, gak makan, kita tuh bisa bertahan. Tapi kalau makan, sereten tapi gak minum. Malah bahaya. Makanya manusia tanpa air itu tidak akan bisa bertahan lama. Dan sama juga secara rohani, kita tanpa sumber air, kita tanpa Tuhan, tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 5 yang berkata, akulah pokok anggur dan engkaulah ranting-rantingnya, engkaulah carang-carangnya. Barang siapa
di dalam aku dan aku di dalam kamu, ya, engkau akan berbuah banyak. Tapi kalau kamu di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi air. Makanya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita seperti orang yang sedang haus, yang butuh air, yang butuh minum, dan Tuhan berikan air itu kepada kita. Karena dialah air hidup. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan berikan air itu kepada kita. Dan juga seperti pohon yang ditanam di tepi air, artinya air itu adalah kebutuhan kita. Kebutuhan kita yang menghidupkan kita. Begitu juga Tuhan. Tuhan adalah kebutuhan kita yang menghidupkan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan terus mengalir kita dengan air. Air hidup untuk setiap kita. Sehingga hidup kita tidak akan pernah kering. Tidak akan pernah haus karena kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, pohon yang ditanam di tepi air, dikatakan tadi, akibatnya adalah sebelumnya, akar-akarnya merambat ke tepi batang air. Ya. Berbicara akar, selain akar itu berfungsi menyimpan cadangan makanan, akar itu berfungsi menyalurkan air, ya, menyerap air dan zat yang ada di dalam tanah. Ya. Akar juga berfungsi sebagai untuk memperkokoh tanaman tersebut. Semakin kuat akarnya, ya semakin kuat juga pohonnya. Artinya akar itu menjadi pondasi untuk pohon tersebut. Semakin kuat pondasimu, semakin kokoh juga rumahmu. Kita bisa bandingkan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, bisa dibaca di rumah. Judulnya 2 macam dasar. Ketika kita membuat rumah dan pondasinya batu, kuat, kokoh, badai datang, menerpa, rumah kita tidak akan pernah hancur. Tapi ketika kita membangun rumah di atas pasir, karena fondasinya tidak kuat, ketika badai itu datang, banjir itu melanda, itu akan mudah rubuh. Kita akan mudah mencabut sebuah rumput di depan rumah kita, gitu ya, karena akarnya kecil. Tetapi tidak mudah, tidak bisa juga Bapak Ibu mencabut pohon beringin. Mungkin ada yang besok ya, 17 Agustus lombanya mencabut pohon beringin. Wah, peluk aja, enggak kuat Bapak Ibu. Karena fondasinya itu terlalu kuat. Kita yang malah kecabut mungkin, wah. Kalau rumput itu anak kecil mah gampang. Tapi kalau pohon beringin yang akarnya itu terus masuk ke dalam dan kuat, tidak akan mudah untuk dicabut. Sehingga ketika kita mengandalkan Tuhan, berkat yang kita terima adalah pondasi kehidupan kita yang sangat kuat. Dasar kehidupan kita yang kokoh, tidak mudah untuk dirubuhkan, sekalipun datang badai dan banjir itu melanda. Kita bisa cek kehidupan kita, apakah kita mudah rubuh ketika banjir itu datang, badai itu melanda. Kita menjadi khawatir, gentar, takut, itu artinya kita sedang rubuh, rumah kita sedang goyang. Karena dasar kehidupan kita tidak kokoh. Maka dari itu kita harus mengandalkan Tuhan. Dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan diberkati.
Berkat yang pertama adalah pondasi kehidupan kita kuat. Dasar kehidupan kita kokoh. Tidak mudah dirubuhkan. Berkat yang kedua, ketika pohon itu ditanam di tepi air, tidak mengalami datangnya panas terik, atau terjemahan lainnya mengatakan tidak takut apabila datang panas terik. Panas terik itu sangat panas sekali. Kadang kita mengeluh waktu-waktu lalu, panasnya kok sampai segini ya. Sampai sangat panas sekali. Itu panas terik Bapak Ibu. Memang pohon itu butuh panas matahari untuk mengolah makanan. Tetapi kalau panasnya terlalu panas, ya sangat bahaya untuk pohon juga. Sangat tidak baik untuk pohon juga. Artinya panas terik ini berbicara tentang kesulitan, berbicara tentang pergumulan, berbicara tentang tantangan. Namun dikatakan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gentar. Kenapa? Karena kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena kita akan terjaga. Kenapa? Akar kita itu di tepi air. Kita terjaga, kita damai di dalam sumber air kehidupan kita. Meskipun panasnya sangat terik, kesulitannya itu sangat sulit sekali. Pergumulannya terik sekali. Tapi Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi berkat yang kedua, kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Pohon itu ditanam di tepi air karena kita juga mengandalkan Tuhan. Air itu terus membuat pohon itu kuat, terjaga, aman dalam lindungan Tuhan. Ada sebuah lagu Bapak Ibu ya, lagu lama, aman dalam lindungan Tuhan. Saya minta pertolongan pemain musik, ya, singer, dibantu, katanya lagu lama, takutnya saya salah Bapak Ibu ya. Kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu. Mari saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu, karena akar kita merambat ke tepi air. Sumber air yang ada. Mari tepuk tangan bersama-sama. Aman dalam lindungan Tuhan, orang-orang yang berharap kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang kekal untuk selama-lamanya. Katakan aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Biarlah kita mengandalkan Tuhan, yang percaya sehingga kita aman dalam perlindungan Tuhan. Adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang kekal untuk selama-lamanya. Mari sorak-sorak haleluya. Sorak-sorak haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorai haleluya, Katakan, ku aman dalam perlindungan Tuhan. lebih lagi aman. Aman dalam lindungan Tuhan. Engkau melindungi kami Tuhan dengan sayap-Mu. Adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang kekal untuk Sekali lagi, aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang berharap kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan
Mari sorak-sorai haleluya. Sorak-sorai haleluya. Terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorai haleluya. Ku aman dalam. Sorak-sorai, angkat tangan sama-sama. Sorak-sorak haleluya. Terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorai, sorak-sorai haleluya. Ku aman dalam perlindungan. Sekali lagi kita harus bersorak-sorai karena kita aman dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorai haleluya. Ku aman dalam perlindungan Tuhan. Ku aman dalam perlindungan Tuhan. Ku aman dalam perlindungan Tuhan. Mari sorak-sorai bagi Tuhan, bagi kita yang mengandalkan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Singer bersini aja ya. Jangan kemana-mana ya. Tidak lama, masih ada 1, 2, 3. Tapi enggak lama, tenang aja. Jadi berkat orang yang mengandalkan Tuhan, yang kedua adalah penyertaan dan perlindungan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita kokoh, ya. Kita tahu, kita sadar akan badai itu datang, akan selalu ada masalah, tantangan. Tapi Tuhan menyediakan penyertaan ketika orang-orang itu mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, ketika pohon itu ditanam di tepi air, dikatakan di sana daunnya tetap hijau. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau daunnya hijau itu artinya apa? Subur, seger, sehat, ya. Kelihatan sukacita, wah hijau-hijau. Tapi kalau ibu-ibu lihat daunnya sudah layu, wah langsung hatinya juga lemes ya. Wah kok daunnya kok layu gitu. Apalagi kalau saya dikasih tugas ibu saya dulu, kamu harus nyirami tanaman ini. Ya. Kalau besok-besok dicek layu, wah saya dimarahin ya. Wah ini kok bisa layu tuh kenapa? Mesti gak dikasih air ini. Jadi daun hijau itu menandakan daun itu tuh seger, sukacita, sehat. Daunnya tetap hijau, artinya kehidupan kita selalu indah. Kehidupan kita selalu menyenangkan. Kehidupan kita selalu penuh sukacita. Wajahku seger lan sumringah, ya Pak Ibu. Coba lihat wajahnya kanan kiri. Apakah wajahnya sampun seger lan sumringah? Orang itu kelihatan dari wajah, ya kelihatan dari wajahnya memang ya. Tapi kalau sedang ada masalah itu sangat kelihatan. Entah itu dia murung, enggak suka cita, sedih dan sebagainya, masalahnya berat dan sebagainya, itu kelihatan dari wajah. Tapi kalau sudah senyum, ya, bersuka cita, seger, kelihatan dari daunnya. Daunnya tetap hijau. Jadi Bapak Ibu kalau mau seger, wah seger, bukan wajah hijau ya, wajahnya seger, sumringah, andalkan Tuhan. Jadi berkatnya itu komplit Bapak Ibu, gak cuma akar yang kuat, gak cuma penyertaan, tapi sampai kehidupan kita, wajahnya, auranya itu menyenangkan, sukacita, seger. Sehat, indah, karena daunnya tetap hijau. Ya. Jadi biarlah kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Berkatnya itu melebihi harta kekayaan. Berkatnya itu luar biasa. Kita sumringah, sukacita. Ya. Yang keempat, ketika pohon itu ditanam di tepi air, dikatakan tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya kita tetap tenang sesuai dengan tema gereja kita tahun ini. Tidak khawatir, tidak gelisah meskipun terjadi masalah yang begitu berat. Jadi musim kering itu berat, tahun kering itu bisa
dirasakan semua orang. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak takut, tetap tenang. Tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak gentar ketika bencana yang sedang melanda. Kita tidak takut ketika datang musim kering yang panjang sekalipun. Karena kita mengandalkan Tuhan. Daun kita tetap hijau. Mungkin orang-orang akan kaget, loh ini kan tahun-tahun kering. Tapi kenapa orang itu tetap seger, guyang, guyu. Senyum aja gitu ya. Enggak ada masalah tapi ya gitu. Itu karena kita mengandalkan Tuhan. Jadi sudah akar kita kuat, tidak bisa goyah. Termasuk daun kita itu hijau seger. Dan juga kita tidak khawatir dalam tahun kering. Ini menjadi kunci bagaimana kita kembali tenang. Yaitu kita harus kembali mengandalkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin tenang ke dalam kehidupannya, kuncinya adalah mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, yang keenam. Tidak berhenti menghasilkan buah. Wah ini keren sekali Bapak Ibu. Meskipun datang tahun kering, ya, musim kering yang panjang, bukan hanya daunnya hijau, ternyata yang Tuhan rindukan adalah buahnya itu tidak berhenti, terus keluar, dan terus keluar. Tidak berhenti menghasilkan buah. Meskipun datangnya panas terik, kita tetap menghasilkan buah. Bahkan dikatakan tidak berhenti berbuah. Artinya berbuah di setiap musim kehidupan kita. Entah itu musimnya sedang susah, sulit, kita tetap berbuah. Makanya kalau orang melihat kita, orang itu kok senyum-senyum, guyu terus, kita tuh sedang berbuah. Kenapa bisa begitu? Karena kita mengandalkan Tuhan. Jadi berkatnya itu lengkap, komplit untuk kita pagi hari ini. Dan Tuhan rindu, berkatnya itu kita terima. Caranya gimana? Yaitu mengandalkan Tuhan. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Akarmu akan kuat. Kita tidak akan goyah. Meskipun panas terik, masalah berat sekalipun, kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Daun kita segar, kita tetap bersuka cita, sumringah dan sebagainya, berseri-seri. Dan kita tetap berbuah-buah lebat. Itulah berkat-berkat yang kita terima ketika kita mengandalkan Tuhan. Bisa slide yang terakhir? Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Seperti atau kita itu sedang minum air kehidupan. Karena kita butuh Tuhan. Kita sedang membuka hati kita supaya Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita. Dan berkatnya adalah dasar fondasi kita kuat, kokoh. Yang kedua, penyertaan dan perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Nyata buat anak-anak kita. Yang ketiga, kita bersuka cita senantiasa. Kita seger, hati kita itu berseri-seri. Karena daunnya itu tetap hijau. Yang keempat, ketenangan dan kedamaian di setiap musim kehidupan kita. Meskipun musim kering melanda, panjang, kita tetap tenang. Kembalilah tenang. Dan yang terakhir, ketika kita mengandalkan Tuhan,
kita tidak berhenti memberkati orang lain. Karena buah kita tidak pernah berhenti. Terus keluar. Dan percayalah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Kita belajar menaruh harapan kita kepada Tuhan. Mari tutup Alkitab kita. Kita pujikan bersama-sama. Yesus, Engkau yang kami andalkan. Karena kami percaya kami perlu Engkau Tuhan. Setiap pengharapan kami ada di dalam. Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita belajar mengandalkan Yesus. Karena kita perlu Yesus, Dialah kebutuhan kita. Ku perlu Engkau Yesus. Kami haus Tuhan. Haus jiwaku Tuhan itu rindu supaya kita itu tidak khawatir, Bapak Ibu. Tuhan itu rindu kita itu diberkati. Kuncinya cuma satu, yaitu mengandalkan Dia. Pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun, bahkan yang terutama juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya
waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andal. Mari berkaryalah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk kami mengandalkan Engkau. Yesus hanya Kau yang kami percaya. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami percaya hikmat-Mu melebihi pikiran kami. Kami percaya jalan-Mu di atas segala jalanku. Hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu, hikmat-Mu lebihi pikiran. Setiap jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas segala jalan. Kasih-Mu tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku. Sekali lagi, hikmat-Mu, hikmat-Mu lebihi. Mari siapkan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Sikarala mata karala eramas. Biarlah air itu mengalir setiap kita Tuhan. Air yang memberikan kehidupan buat setiap kita. Yang kering hatinya biar Kau berikan air. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan. Lebih lagi Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Kami belajar mengandalkan Engkau Tuhan. Mari sembah Dia. Engkau perlu Yesus, supaya Engkau gak khawatir, supaya Engkau tetap tenang,
supaya penyertaan Tuhan itu nyata. Mari andalkan Tuhan. Sikala ya mata garala ya ramase. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Lagi dan lagi Tuhan. Biarlah kami minum air daripadamu. Sikala ya dalam mata garala ya ramase. Sikala ya dalam mata garala ya dalam. Mungkin hari ini kami mengalami panas terik. Mungkin kami hari ini sedang di dalam musim kering Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, akar kami tetap kuat, daun kami tetap segar, tetap hijau di dalam Engkau. Sikala ya ramata kara ya ramata kara la ya ramaste. Sikala ya ramata kara ya ramata kara ya ramata kara la. Siere la ya ramata kara la ya ramata kara. Haleluya. Kami percaya kami perlu Engkau Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Yesus. Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur. Segala ya mata kara ya mata kara. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Yesus. Tetap dalam suasana doa. Renungkan baik-baik. Dan biarlah kita jujur terhadap kehidupan kita. Jikalau kita membutuhkan aliran air dari tempat maha tinggi untuk menyegarkan kehidupan kita. Di saat ketika kita mengalami kekeringan, di saat kita merasakan kehausan yang begitu hebat, biarlah aliran sungainya memuaskan. Di tengah-tengah situasi dunia yang kekeringan, tetap pastikan bahwa hidup kita berakar kuat untuk terus menghisap air yang memberikan kesegaran. Sehingga daun daripada setiap pohon kehidupan kita tetap hijau. Sehingga kita tetap berbuah di setiap musim kehidupan yang berganti. Karena Tuhan merindukan memberkati kita untuk kita menjadi saluran berkat yang mempermuliakan namanya. Tuhan, kami butuh air kehidupan yang datangnya hanya daripada-Mu. Dari tempat yang maha tinggi yang mengaliri seluruh sendi hidup kami. Sehingga kami tetap terjaga, sehingga kami tetap segar di tanah-tanah musim kering. Kami hanya percaya, berfokus, bersandar dan bergantung harap kepada-Mu. Karena kami tahu Engkaulah kehidupan yang menentukan, yang menetapkan masa depan hidup kami seturut rancangan-Mu yang penuh dengan harapan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak cemas. Karena kami ada bersama-sama dengan Engkau. Dan Engkau menjamin kehidupan kami. Puaskan kami Tuhan, aliri dengan air
dari tempat yang maha tinggi. Keberadaan kami pun semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Roh Kudus, kami milik-Mu. Ampuni ketika kami menyombongkan diri, seolah-olah kami mampu, seolah-olah kami bisa, seolah-olah kami cakap untuk menghadapi kehidupan ini tanpa-Mu. Ampuni ketika kami mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah segala hormat, segala kepujian, segala kemuliaan itu hanya milik-Mu. Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami percaya kuasa-Mu yang nyata itu selalu menyertai. Kuasa-Mu itu melingkupi. Kami ada di dalam perlindungan-Mu. Sehingga Engkau melalukan kami dari setiap jerat yang jahat. Bahkan Engkau telah menyediakan kendaraan kemenangan untuk kami mengalami kemenangan dari musim kehidupan kepada musim kehidupan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Dan terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus hadir. Tahu ya? Tahu lagu. Bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Di bait suci mengalir, perkara mujizat pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Percayalah bahwa kehidupan ini tidak mudah. Roh Kudus, karena firman Tuhan menulis pada akhir zaman masa-masa semakin sulit, manusia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada berempati kepada orang yang lain. Tetapi setiap kita dipanggil berbeda. Setiap kita dipanggil dan diberi anugerah untuk peduli. Kehidupan semakin sulit,
keadaan terasa gersang dan penuh dengan kekeringan. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini yang boleh kita dengar, ketika kita tetap melekat kepada Dia Sang Pemberi kehidupan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akar-akarnya merambat menemukan batang air, sumber kehidupan. Maka yang pertama kali kehidupan pohon ini menjadi sehat, mengalami kesegaran, di mana akar dapat menyerap seluruh nutrisi, seluruh kebutuhan untuk pohon boleh bertumbuh, berdaun hijau, bahkan berbuah-buah lebat, berbuah-buah tetap. Itu berbicara tentang kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, bukan mencuri kemuliaan, seolah-olah kitalah yang sanggup, kita yang mampu. Sementara kebenarannya mengingatkan, di luar Dia, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Andalkan Dia dalam segala hal, andalkan Dia dalam segala perkara. Letakkan pengharapan, letakkan semua rancangan kehidupan, bawa kepada Dia, supaya Roh Kuduslah yang membawa kita sesuai dan seturut rencananya. Maka kita akan hidup, maka kita akan segar, maka kita akan berbeda. Sekalipun di tengah-tengah musim kering, Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Engkau dikhususkan, untuk Engkau dikuduskan, supaya Engkau mengalami perbedaan, bukan hanya secara rohani, tetapi secara kehidupan dari sehari kepada keseharian. Andalkan Dia dalam segala perkara, maka engkau akan diberkati karena Dia mengasihimu. Jangan cuma berhenti hanya puas karena dikasihi, tapi lebih lagi berusahalah untuk beroleh perkenanannya. Tuhan, kami percaya, untuk itu kami berkata-kata, sekalipun kemampuan kami terbatas, sekalipun kami lemah, tetapi di dalam Engkau yang kuasa, kami dapat lakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang hebat. Dan biarlah semua mereka yang di luar Tuhan tercengang melihat, karena kehidupan kami aman di dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami berdoa. Tiada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Tiada yang sukar karena Tuhan bersegera mengulurkan tangan untuk menolong. Selama kami serahkan di hadapan-Mu, maka kami percaya kemenangan itu adalah bagian kami. Tiada yang mustahil
dan tiada yang sukar. Tiada yang sukar. Karena roh Allah turut bekerja menyertai perbuatan tangan kita. Bagi orang percaya tiada yang mustahil. Allah turut bekerja. Tuhan, kami berdoa seluruh sidang jemaat-Mu melepaskan berkat-berkat yang terbaik di dalam doa yang mereka panjatkan. Bagi pasangan suami istri yang sedang berulang tahun pernikahannya pada bulan Agustus dengan penuh sukacita, karena mereka melihat, mereka mengalami, mereka menikmati keharmonisan yang Engkau beri. Tambahkan lebih dan lebih lagi bagi pasangan suami istri, untuk mereka bersama-sama mengandalkan Engkau, bersama-sama bersyukur karena kebaikan yang Engkau berikan. Sukacita, kegembiraan, keharmonisan. Setiap hari Engkau izinkan mereka berpesta, menikmati kasih setia-Mu, menikmati anggur yang terbaik, menikmati anggur yang lebih dan lebih lagi semakin manis. Mulai dari sejak awal pernikahan dibangun, didasari oleh karena kasih daripada-Mu. Sampai hari ini pun mereka tidak kekurangan anggur yang terbaik. Menjadi teladan, menjadi kesaksian bagi setiap keluarga lepas keluarga yang menyaksikan bahwa Tuhan ada di keluarga-keluarga yang Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka boleh bersukacita, boleh melihat anak cucu keturunan mereka juga disebut berbahagia. Biarlah lebih dan lebih lagi takut akan Engkau, mengandalkan Engkau di sepanjang perjalanan kehidupannya. Ketika mereka tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, terus seturut dengan rancangan-Mu, mereka disebut berbahagia dan sepanjang perjalanan hidupnya mereka beruntung. Engkau berkati setiap perbuatan tangannya, Engkau buat berhasil. Sukacita melimpah karena Tuhan turut bekerja di setiap hal yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka beroleh berkat yang menyelamatkan. Lebih dan lebih lagi menjadi saluran berkat dan menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, tak berkesudahan kasih setia-Mu, selalu baru setiap pagi. Biarlah terus ada syukur yang dinaikkan bagi-Mu. Setiap hari yang baru, ada berkat anugerah yang baru. Seperti mana yang turun dari surga, yang mengenyangkan di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, sungguh baik, dan teramat sangat baik bagi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga Tuhan, Engkau yang telah memberkati kami di dalam segala kemurahan-Mu. Engkau yang telah memberkati kami di dalam segala kelimpahan-Mu. Sehingga kami boleh menerima anugerah berkat yang memberi kami kehidupan, yang memenuhi segala kebutuhan dan keperluan. Kami percaya Tuhan,
Engkau bukan hanya memberkati kami dengan roh yang perkasa, tetapi Engkau memberkati kami dengan kehidupan yang hebat. Diberkati untuk menjadi berkat. Kami terima menjadi kenyataan. Kami menerima sebagai hal yang luar biasa di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Beri hati kami. Semakin hari semakin lebih murah hati. Karena barang siapa yang murah hatinya, kepadanya beroleh kemurahan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar orang benar Engkau tinggalkan dan Engkau biarkan anak cucunya meminta-minta roti. Semakin diberkati, semakin menjadi berkat. Dan segala kemuliaan hanya kembali menjadi milik-Mu. Kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dari hamba-Mu, Bapak Sena. Biarlah benih kebenaran itu jatuh di tanah hati kami yang terbaik. Kami mau responi dengan sikap hati yang benar. Kami mau responi dengan ketaatan dan kesetiaan. Tambah-tambahkan iman itu Tuhan kepada setiap kami. Sehingga barang siapa percaya ia akan melihat kemuliaan Allah. Itu dinyatakan dari kehidupan kami, dari waktu lepas waktu, dari musim kepada musim kehidupan yang berganti. Engkau memberkati hamba-Mu, pekerjaannya, pelayannya, keluarganya, karena Engkau tidak pernah berhutang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah diberkati. Kami telah disehatkan dan kami boleh berkata-kata roh kami sehat. Jiwa kami sehat. Tubuh jasmani fisik kami telah disehatkan oleh karena bilur-bilur-Mu. Seluruh area aspek kehidupan kami yang sakit pun Engkau telah menyehatkan kami dan kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau sebentar kami meninggalkan loteng Yerusalem pulang kembali ke rumah masing-masing, kami percaya malaikat-Mu menatang, menyertai dan kami tiba di rumah dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Kami menerima segala kepenuhan yang daripada-Mu. Kami telah menerima segala berkat yang menyelamatkan. Biarlah Tuhan itu menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Diberkati untuk menjadi berkat. Dan setiap kami, setiap kita, setiap saudara yang telah menerima kebaikan dan berkat Tuhan, berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat pagi.